Sebetulnya Wilat itu baru 11 tahun di dunia. Oh, 11 tahun di dunia. Baru 11 tahun untuk membantu di dunia ground handling. Tapi saya juga kayaknya di pengembangan logistik itu tidak ada habisnya. Kembali lagi di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, Sobat Cari Tahu, kita akan membedah satu hal yang memang berbeda dibandingkan yang lainnya. Kita akan bedah terkait dengan industri logistik dan juga transportasi di Indonesia. Bersama saya sudah hadir saat ini adalah Ibu Nur Maria Sarosa. Beliau adalah Ketua Women in Logistics and Transport Indonesia. Dan sekaligus saat ini juga beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ya, jadi kita akan berbicara jauh lebih banyak terkait dengan logistik and transportation, tentunya dengan Ibu Nur Maria Sarosa. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Apa kabar juga? Sehat selalu Ibu ya. Jadi Sehat untuk selalu. kesempatan kali ini saya sendiri Gilman Pradana sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia akan bedah lebih dalam nih Bu yang terkait dengan posisi Ibu sekarang sebagai Ketua Women in Logistics and Transport Indonesia. Nah, mungkin saya lihat juga profil Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu udah lebih dari 22 tahun di industri logistik dan juga transportation. Tentunya boleh diceritakan nggak Bu perjalanan karir Ibu di industri dan di mana industri ini kalau kita lihat industri logistik transportasi terutama ya is traditionally dominated by men. Nah, kira-kira nih gimana perjalanan Ibu sama ini? Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Jadi saya mulanya tuh juga tidak sengaja masuk di dunia logistik ini. Jadi pada saat saya baru pulang dari Amerika, pada saat itu saya diminta untuk membantu di dunia ground handling. Ground handling. Ground handling itu untuk kebadarudara Aviasi ya Bu ya. Aviasi. Dan cargo handling pada cargo saat handling. itu tahun 97 saya masuk. Saya tidak punya pengalaman apa-apa. Sama sekali itu. Tidak ada terkait pengalaman dengan ground apa-apa. handling ya. Tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu apa itu ground Kecuali handling. pengalaman terbangnya ya. Kecuali pengalaman terbang. Jadi penumpang. Betul. Dan juga pengalaman dianggap karena saya dari Amerika, saya bisa menulis dalam bahasa Inggris. Oke. Pada saat itu. Jadi pada saat itu saya direkrut untuk business development, di mana saya membantu untuk pengembangan di kebandarudaraan di Perth dan di Kuala Lumpur. Klia pada saat itu kita mau masuk ke sana. Oh, justru bukan di Indonesia Bu ya? Jadi Bukan di Indonesia, Perth sama Kuala Lumpur. betul. Jadi di situ dan setelah saya masuk, saya jadi ingin tahu lebih banyak. Ingin tahu lebih banyak dan kebetulan saya juga diberi kesempatan untuk akhirnya mempelajari nih. Tapi dunia logistik di bidang udara pastinya. Karena saya kan memang di grup di grup intinya itu kebandarudaraan dan logistik udara ya, kargo udara. Nah, saya terus belajar banyak di situ dan di 10 tahun terakhir saya diberi kesempatan lagi nih, betul-betul di dunia logistik yang memfokuskan untuk pengembangannya di dunia logistik. Pada saat itu saya juga mikir nih, saya bisa nggak ya gitu loh. Tapi karena saya orang yang selalu ingin tahu, Ingin belajar terus ya Bu ya? ingin belajar terus, saya juga pikir saya harus bisa. Karena ini kesempatan saya, ini dunia maskulin, industri logistik, transportasi, trucking gitu kan ya, kontainer, warehousing itu dunia laki-laki sekali. Bawa forklift, bawa ya kan hal-hal seperti itu. Yang saya pikir ini challenge lagi nih gitu loh. Walaupun saya sudah di dunia itu 25 tahun, tapi di 10 tahun terakhir ini saya malah dikasih kesempatan lagi untuk mengembangkan dunia logistik. Jadi keluar dari kebandarudaraannya tapi ke semua ekosistem logistik yang ada. Iya. Saya diberi kesempatan untuk memimpinnya dan alhamdulillah saya bisa sampai akhirnya saya pensiun pada saat itu gitu loh. Jadi saya pikir saya sudah pensiun dan tapi saya juga kayaknya di pengembangan logistik itu tidak ada habisnya. Apalagi Indonesia. Apalagi Indonesia. Dan pada saat itu sebelum saya pensiun, saya dikasih kesempatan untuk mau nggak bergabung di yang namanya Wilat, Women in Logistics and Transport. Saya pikir apa itu gitu loh. Rupanya itu organisasi nirlaba internasional
yang saya bisa mengembangkan bagaimana perempuan Indonesia berkiprah di dunia logistik ini gitu kan. Yang saya pikir saya tuh senang sekali pemberdayaan perempuan, youth, anak-anak muda, milenial kayak gitu. Saya senang sekali, jadi saya pikir saya ambil kesempatan ini, saya menjadi pengurus, saya bisa aktif dan saya bisa mengembangkan perempuan-perempuan Indonesia di dunia logistik gitu kan. Makanya saya mulai dari situ. Yang saya pikir sampai sekarang saya juga berusaha untuk terus mengembangkan dunia logistik, terutama untuk perempuan yang sudah semakin banyak sekarang sebenarnya. Perempuan banyak ya. Dulu mungkin sudah semakin banyak. Bukan preferensi ya buat perempuan muda ke logistik gitu ya. Walaupun masih banyak ya kalau jadi pimpinan tuh yang laki-laki, karena kan juga balik lagi dunia logistik tuh dunia maskulin gitu loh. Tapi saya yakin ini bisa pelan-pelan dan juga anak muda juga bisa dikembangkan gitu loh. Menarik Bu. Jadi itu Ibu tadi udah cerita dikit dengan Wilat nih. Boleh saya tanya kembali nggak? Bisa ceritakan mengenai Wilat Indonesia, Bu. Misinya apa sih? Dan apa saja yang menjadi skupnya Wilat Indonesia dalam pengembangannya? Oke. Jadi Wilat Indonesia tadi saya sudah sampaikan, Wilat ini sebetulnya kantor pusatnya tuh di Inggris. Di Inggris ya Bu ya? Kantor pusatnya di Inggris dan Wilat Indonesia itu baru 4 tahun. Baru 4 tahun berdiri. Baru 4 tahun, makanya tadi saya sampaikan itu sebelum COVID kita dirikan di sini dan sebetulnya Wilat itu baru 11 tahun di dunia. Oh 11 tahun di dunia. Baru 11 tahun. Hanya dengan anggota sekitar 3.300 di 40 negara. Bayangkan dengan, jadi gini, Wilat itu bersumber di Inggris, itu namanya CILT. Jadi nggak khusus perempuan. Chartered Institute of Logistics and Transport. Laki-laki, perempuan. Nah, perempuannya ini baru mikir gini, di 11 tahun terakhir, kenapa ya nggak buat juga yang khusus perempuan gitu loh. Karena juga merasa ini harus difokuskan nih, supaya perempuannya bisa maju dengan lebih cepat gitu kira-kira. Makanya 11 tahun ini didirikan yang namanya Wilat. Dan sudah 40 negara, kita negara ke-38 Indonesia ini. Saya pikir kemana aja ya Indonesia gitu loh. Padahal karena pulaunya banyak nih, logistiknya banyak. Logistiknya kesempatannya yang penting. Betul gitu. Dan kaya loh logistik Indonesia. Darat, laut, udara, kereta api semua ada. Betul. Dibanding negara lain mungkin tidak selengkap ini gitu loh. Jadi saya pikir, wow, kita harus cepat-cepat nih untuk mengejar ketinggalan dari yang lain kan, dan juga menunjukkan perempuan Indonesia bisa. Itu tujuan Wilat Indonesia untuk bisa, ayo perempuan Indonesia bisa kok menunjukkan ke perempuan global lainnya kalau kita bisa. Jadi motivasi Ibu untuk memimpin juga memang lebih pada pemberdayaan perempuan Indonesia. Pemberdayaan perempuan Indonesia ya, supaya juga dilihat di internasional, di global, tidak melulu kayaknya perempuan Indonesia itu yang lemah. Tapi ada juga loh yang bukan di logistik cuma administration staffnya aja gitu ya, tapi lebih banyak technical staffnya juga bisa di-handle. Walaupun juga. Saya bukan feminis. Saya bukan feminis, tapi untuk pemberdayaan perempuan saya pasti akan lakukan. Jadi hal-hal untuk meningkatkan seperti sekarang, mungkin kalau misalkan ngangkut yang berat-berat itu kan sudah kodrat ya. Perempuan itu bicara fisikal kan tidak gitu loh. Tapi kalau misalkan memang dia bisa menjadi supir forklift untuk bisa mengangkut, itu kan teknologinya sudah. Dan sekarang sudah mulai ya sih kita lihat ya. Kita gitu bicara loh, seperti itu. Mohon maaf, kita bicara supir-supir untuk truk yang besar, tracking besar, ataupun di pelabuhan saya lihat juga udah mulai banyak perempuan operator gitu ya. Jadi itu sudah mulai kelihatan juga bahwa memang udah mulai dominan nih untuk perempuan. Digitalisasi juga akan membantu ya. Membantu, gitu betul. Loh. Jadi perempuan juga banyak sudah ke yang dunia IT-nya untuk logistik dan hal-hal lain. Apalagi sekarang banyak yang remote juga ya Bu ya. Betul. Jadi perempuan juga masih bisa di rumah. Tapi sambil bisa mengoperasikan alat berat dari jarak jauh gitu ya. Oke, menarik Ibu. Mungkin tahan dulu Bu, nanti kita akan lanjut pada sesi kedua. Jangan kemana-mana, Sobat Cari Tahu, kita akan masuk kepada kita akan lanjutkan kepada segmen yang kedua.